Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Woo! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian yang sudah sering banget nih nonton Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita puji-pujian, kita mau ngapa dulu nih? Yes, yel-yel dulu. Yuk yang semangat yuk semuanya berdiri, yang di rumah kita mau yel-yel dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. Awesome. Kurang loncat nih, kurang meriah lagi. Yang lebih meriah lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woo! Sang
Kita angkat kedua tangan kita sama-sama, Joy Kids. God, you are so faithful. You're so good to us. Kami berterima kasih Tuhan hari ini. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita hari ini. Oh, we trust you, Jesus. Sama-sama nyanyikan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Yakini sama-sama. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Katakan, Kau membuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Come on, Joy Kids, kita angkat tangan kita sama-sama hari ini. Let's worship Jesus. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. We praise you for who you are. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. We believe. Kau pembuat mujizat sejati. Come on, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Thank you Jesus, kami percaya Tuhan Kau baik buat kami. You are so faithful for us. We thank you for your presence. Dan Tuhan biar Kau terus bicara buat kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya Joy Kids dengan keras sama-sama teriakan. Amin. Oke, sebelum kita mau puji-pujian, kita mau main games dulu nih sama teman-teman. Kalian di rumah juga bisa coba ya. Jadi gamesnya ini nanti Miss akan tempelkan post-it ke setiap mereka.
ini post-itnya ini tentang misalnya puasa ice cream, puasa makan, atau puasa YouTube. Jadi mereka harus cepet-cepetan lepasin post-itnya sampai post-itnya jatuh semua. Oke, ini Missnya tempelin satu-satu ya. Ice cream, enggak boleh. Puasa ice cream. Puasa main games, Colin. Puasa main games. Ini puasa jajan ciki. Puasa jajan ciki. Puasa YouTube. Puasa YouTube. Ini siapa ya? Puasa Mobile Legend. Cowok-cowok ya, Mobile Legend. Puasa makan. Sorry. Puasa makan. Oke, dan jadi ada yang 2, ada yang 3 ya, yang cowok-cowok 3. Oke, Missnya hitung 1, 2, 3, cepet-cepetan lepasin post-itnya, nggak boleh pakai tangan. Oke, Missnya hitung ya, 1, 2, 3. Nggak boleh pakai tangan, ayo ulangi Jos pakai tangan. Nggak boleh pakai tangan, ayo gerak-gerakin. Sampai satunya belum. Oke, dan jadi pemenangnya adalah tim cewek ya. Tim cowok lama tadi dulunya. Jadi kita juga harus belajar berpuasa ya, makan dan lain-lain. Oke, see you. Bye-bye. Halo semuanya. Nah, welcome di bulan Maret. Kita udah masuk di bulan ketiga atau bulan Maret di tahun 2022 ini. Nah, di bulan ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan istilahnya itu banyak belajar. Ya mungkin kalau bulan-bulan kemarin kita dengar cerita ini, dengar cerita itu. Tapi kita akan banyak melakukan hal yang berbeda di bulan ini. Dan di hari ini khususnya kita akan melakukan sesuatu ya, Missnya akan ajak kalian melakukan sesuatu challenge yang mungkin kalian pernah dengar atau mungkin orang tua kalian pernah melakukan, atau mungkin kalian pernah dengar di gereja, atau bahkan mungkin kalian sendiri pernah nyoba ya. Jadi hari ini Missnya mau challenge kalian untuk melakukan ini, fasting atau berpuasa. Nah, apa itu, mungkin buat kalian yang asing, apa itu berpuasa, apa itu fasting? Biasanya ya buat orang dewasa ini yang mereka lakukan. Jadi di dalam jangka waktu tertentu mereka itu nggak makan dan nggak minum. Misalnya kalau di gereja ya, di gereja itu biasanya 40 hari sebelum kematian atau kebangkitan Tuhan Yesus kita udah puasa duluan. Jadi 40 hari sebelumnya lalu kita mulai puasa, dan bisa dilakukan orang tuh ini, mereka nggak makan, nggak minum dalam jangka waktu tertentu. Ada yang 6 jam, ada yang 12 jam. Jadi kalau misalkan kita bangun jam 8 misalnya gitu ya, jadi 6 jam setelah kita bangun tuh kita nggak makan apa-apa. Ada juga yang nggak minum, ada yang cuma minum air putih, ada juga yang melakukan ini ya selama 40 hari itu mungkin misalnya mereka punya favorit atau melakukan hal sesuatu yang jadi kesukaan mereka, lalu mereka berhenti melakukan itu. Misalnya ada yang suka minum kopi kayak misalnya nih ya, suka minum kopi, jadi selama 40 hari misalnya nggak minum kopi. Atau mungkin ada yang suka shopping atau belanja, jadi selama 40 hari mereka berhenti berbelanja atau shopping. Maksudnya shopping bukan berarti nggak makan, nggak minum, tapi maksudnya mungkin kayak shopping yang hal-hal yang nggak penting, misalnya beli baju atau mungkin beli sesuatu yang nggak penting-penting, itu yang mereka hentikan. Atau mungkin ada juga yang berpuasanya itu mereka nggak nonton film, mungkin nggak ke bioskop, atau mungkin nggak nonton drakor atau apapun yang menjadi kesukaan mereka. Nah, dan ternyata ya berpuasa ini pernah juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus berpuasa ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini ya. Jadi Tuhan Yesus itu setelah lahir bla bla bla, jadi anak-anak lalu jadi dewasa. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, yang Tuhan Yesus lakukan adalah ini. Tuhan Yesus itu setelah dibaptis ya, jadi setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mungkin kalian pernah dengar ceritanya ya, waktu Tuhan Yesus itu mau memulai pelayanannya, Tuhan Yesus itu pergi ke Sungai Yordan dan ketemu sama Yohanes Pembaptis, lalu dibaptis di sana. Dan ketika selesai Tuhan Yesus itu dibaptis, Tuhan Yesus itu berpuasa selama 40 hari 40 malam. Jadi benar-benar nggak makan apa-apa ya. Mungkin kalau kita
kita manusia, kita ngelakukan itu kita bisa kayak orang sempoyong nggak karu, tapi karena dia adalah Tuhan, jadi dia punya kekuatan yang begitu hebat untuk melawan rasa laparnya, walaupun pada saat itu Tuhan juga adalah manusia. Jadi Tuhan Yesus itu selama 40 hari 40 malam benar-benar nggak makan sama sekali, dan setelah itu Tuhan Yesus dia dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh iblis, gitu ya. Kita nggak bahas cerita itu, cuman itu adalah salah satu contoh Tuhan Yesus itu juga melakukan puasa ketika berada di dunia ini. Nah, tapi tenang aja ini ya, misnya nggak akan nyuruh kalian untuk puasa selama 40 hari 40 malam nggak boleh makan, nggak ya, karena itu bukan tantangannya hari ini, tapi kita akan belajar sama-sama gimana kita sebagai anak-anak, gitu ya, sebagai anak yang masih kecil, kita juga bisa loh berpuasa, kita juga bisa kalau kita mau ikut fasting sama-sama dengan orang tua kita. Tapi sebelumnya ya kita akan lihat sama-sama berpuasa itu apa sih artinya, gitu ya. Mungkin kalau dipikirkan mungkin kalian juga bingung. Ya kita ini makanya misalnya dibilang kita mau belajar sama-sama, tapi jangan ngantuk, jangan bosen, jangan dimatikan dulu, kita mau sama-sama tetap semangat. Nah, berpuasa itu bisa dilakukan seperti ini ya. Kita tidak melakukan sesuatu yang kita sukai, tetapi waktunya kita ganti dengan hal yang lain, gitu ya, dengan hal yang tentunya berhubungan sama Tuhan. Jadi misalnya kayak tadi misalnya kasih contoh kayak mungkin buat kalian ya, kalian suka main Mobile Legend, gitu ya. Kita nggak main Mobile Legend untuk waktu tertentu, tapi waktu yang kita biasa gunakan untuk main Mobile Legend itu kita ganti dengan melakukan misalnya kita berdoa misalnya. Nah, kalau misalkan orang dewasa gitu ya, orang dewasa itu biasanya mereka nggak makan nggak minum. Tapi waktu mereka nggak makan nggak minum itu bukan berarti mereka tidur karena lapar, lalu mereka capek, lalu mereka istirahat. Tapi mereka tetap bekerja, dan di momen-momen tertentu mereka berdoa dan juga mungkin membaca Alkitab. Jadi itu adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka berpuasa. Karena apa? Tujuannya berpuasa ini apa sih sebetulnya? Kenapa kok kita harus berpuasa? Kenapa kok ada orang yang berpuasa? Tujuannya ini karena kita mau menunjukkan kepada Tuhan, istilahnya menunjukkan bahwa kita itu mau merelakan sesuatu yang kita sukai, kita mau give up apa yang kita suka untuk Tuhan, gitu ya. Jadi kita mau give up apa yang jadi favorit kita mau give up apa yang jadi misalnya hal yang buat kita itu addicted, tapi kita mau kasihkan itu kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak mungkin kita nggak bisa kayak orang dewasa ya, nggak makan 6 jam. Kita bisa, orang tua kita mungkin juga bisa marah, karena buat anak-anak makanan itu adalah istilahnya itu untuk nutrisi, gizi ya. Kalau misalnya udah dewasa gini mah nggak perlu, udah nutrisinya udah banyak. Ada momen-momen tertentu justru buat kesehatan kita itu perlu berpuasa. Tapi kalau untuk anak-anak itu mungkin bukan sesuatu hal yang dianjurkan nggak makan. Nah, tapi ini yang bisa kita lakukan. Misalnya ini ya, kita punya yaitu tadi. Ini misalnya bawa 2 gelas ya, satunya ditulisin give up ya. Give up itu artinya berpuasa ya, bukan give up itu kita kayak menyerah gitu ya, kita menyerahkan sesuatu, lalu fill up itu kita diisi. Nah, ini adalah hal mudah ya, istilahnya contoh gampang yang bisa kita lakukan untuk kalian kalau kalian sampai mau mencoba atau memilih untuk berpuasa. Misalkan give up ini adalah hal-hal yang kalian mau give up kepada Tuhan ya, mungkin hal-hal yang jadi favorit kalian. Kalau misalnya udah isi beberapa di sini, ada mungkin coklat gitu ya, mungkin buat kita yang demen banget setiap hari kalau nggak makan coklat tuh stres gitu ya, atau mungkin setiap hari harus makan coklat, kalau nggak nangis-nangis atau pokoknya rewel, atau mungkin ice cream. Itu adalah hal yang jadi favorit kita. Jadi ini juga sesuatu yang bisa kita give up. Lalu ada juga ini, misalnya nulis Mobile Legend gitu ya. Jadi ini mungkin yang banyak menyita waktu kita gitu ya. Kita nggak belajar, kita sekolah pun kita main Mobile Legend. Kita lagi online school, kita lagi apapun yang kita lakukan, kita main Mobile Legend. Oke, ini di give up. Lalu di dalam fill up ini misalnya juga udah tulis beberapa. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi setelah kita give up something, kita bisa fill up dengan something gitu ya. Yang pertama mungkin ini pray for family gitu ya. Jadi ketika kita mungkin kita give up apa, lalu kita mau fill up diri kita dengan ini pray for family, atau bisa juga dengan ini read Psalms chapter 1, atau bisa juga ini pray for 5 minutes gitu ya. Lalu ada ini read John chapter 1 ini. Jadi misalnya kita di rumah sediakan kita mau challenge diri kita selama 1 minggu ini ya, berarti 7 hari ke depan, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mungkin 6 hari lah ya, nggak usah sampai nanti minggunya. Kita bisa juga ceritakan sama teman-teman kita atau miss kita sendiri di tempat kita masing-masing apa yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Nah, ini give up, misalnya ambil satu ya, ambil satu give up.
apa ini? Oh, ice cream. Jadi mungkin hari Senin kita nggak makan ice cream, atau mungkin selama 1 minggu kita nggak makan ice cream, terserah kalian boleh putuskan sendiri. Lalu kita mau fill up dengan apa nih, gitu ya. Nah, kita bisa ambil salah satu ini misalnya. Ini, oh kita fill up dengan ini, read Psalms chapter 1. Jadi ketika kita give up ice cream kita mau fill up diri kita dengan ini, membaca Mazmur pasal 1 gitu ya. Nah, itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Jadi itu adalah contoh sederhana. Kalau seandainya mungkin, oh kita diajak mungkin waktu gereja ngajak berpuasa, kita juga bisa melakukan sama-sama dengan porsi kita sebagai anak-anak. Atau mungkin gini, contoh berikutnya supaya lebih jelas ya. Misalnya nih, nah kalian mau give up ini Mobile Legend ya, kalian mau give up Mobile Legend, yang bisa kalian lakukan apa? Ketika sudah give up Mobile Legend, kalian bisa fill up dengan ini. Nah ini, pray for 5 minutes. Jadi kita berdoa selama 5 menit. Cuma 5 menit aja. Kalian boleh coba kira-kira berdoa 5 menit itu lama atau cepat ya. Kalau kita makan 5 menit itu sebenarnya cepat, tapi kalau berdoa 5 menit itu lumayan ya. Jadi kita bisa coba dengan itu. Nah, ada satu hal lagi yang kita sama-sama perlu tahu tentang berpuasa atau fasting ya. Biasanya kalau berpuasa itu memang ketika kita give up sesuatu. Nah, ketika kita give up sesuatu itu biasanya membuat mood kita itu jadi nggak bagus gitu ya. Misalnya nih, kalau kita lapar ya, kalau orang tua kita nggak makan selama 6 jam, otomatis mereka pasti merasa lapar. Nah, ketika kita lapar, ketika kita merasa kelaparan, kita pasti moodnya kita tuh jelek. Jadi kita pasti merasa bete atau lapar gitu dan gini gitu. Tapi ternyata ini kita mau baca sama-sama ya di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Kalau kalian berpuasa, janganlah bermuka muram seperti orang yang suka berpura-pura. Mereka mengubah air mukanya supaya semua orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Ingatlah, itulah upah yang sudah diterima. Tapi kalau kalian berpuasa, cucilah mukamu, gitu ya, sisirlah rambutmu, misalnya dirapikan semua badannya, mukanya, mungkin cuci muka, rambutnya disisir, supaya tidak ada yang tahu bahwa kalian berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu saja. Dia melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberi upah kepadamu. Jadi maksudnya gini, waktu kita berpuasa kita nggak perlu pamer, oh lihat nih aku hebat, aku berpuasa, aku bisa loh, atau mungkin sengaja mukanya dibikin kayak sedih, kayak ketekuk-tekuk gitu. Kenapa? Iya aku lagi berpuasa gitu ya, kayak susah, kayak orang yang istilahnya itu melakukan sesuatu yang sangat berat sekali. Tapi di saat kita melakukan itu justru Tuhan tuh istilahnya Tuhan nggak memperhitungkan puasa kita. Tapi kalau kita berpuasa kita tuh justru harus tetap happy, kita harus selalu gembira, dan kita harus selalu istilahnya apa ya, menahan diri dan bersuka cita supaya ketika kita berpuasa pun kita juga bisa jadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Jadi hari ini kita sama-sama belajar ya, ketika kita berpuasa kita harus ini, give up to fill up gitu ya. Jadi dan jangan lupa kalau berpuasa jangan bikin mukanya itu kayak yang gimana, cemberut gimana supaya orang tahu. Tapi ketika kita berpuasa ini yang perlu kita ingat, give up to fill up. Jadi kita give up sesuatu yang kita sukai dan kita di fill up dengan sesuatu yang istilahnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kayak tadi berdoa, baca Alkitab ya. Jadi hari ini ingatlah, kalau seandainya nanti mungkin beberapa momen kita akan diajak berpuasa, kita boleh juga join ya. Gampang, dengan cara apa? Give up to fill up. Oke, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan ya. Kita belajar bahwa super kebenarannya minggu ini adalah give up to fill up. Kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Give up to fill up. Dan ayat penuntunnya diambil dari Matius 6 ayat 16 sampai 18 or Matthew 6 verse 16 until 18. Dan ayat hafalannya diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, Ia akan menolongmu. Or Psalm 37 verse 5. Commit everything you do to the Lord, trust Him and He will help you. Oke, kita sudah selesai nih ibadah hari ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau Engkau sudah ajarkan kami supaya kami berserah semuanya kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa berpuasa dengan baik.
kumpulkan kami kembali Tuhan supaya bisa nonton Joy Online Service lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, udah selesai nih Joy hari ini. Jangan lupa ya minggu depan nonton lagi, jangan lupa juga subscribe dan like. See you.